Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tia Radianti dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Mbak Tiara gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Seperti biasa Islam Penuh Cinta menghadirkan beragam pembahasan yang menarik, yang relate sama kehidupan sehari-hari. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan buah manis istiqomah. Nah, apa itu istiqomah? Nah, apa itu buah manisnya? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita dipertemukan kembali. Semoga pertemuan ini bersatunya kita menjadi wasilah nanti dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang buah manis istiqomah. Nah, istiqomah sendiri itu apa? Banyak ulama mendefinisikan istiqomah. Tetapi dari berbagai macam definisi itu bisa ditarik kesimpulan bahwa istiqomah itu sikap teguh pendirian, konsisten, konsekuen dalam menjalani kebaikan walaupun kecil, walaupun kelihatannya sedikit, dan tetap seperti itu walaupun rintangan, tantangan terus silih berganti. Artinya tetap teguh, konsisten, konsekuen dalam menjalani ketaatan, kebaikan yang itu pasti akan ada hambatan dan tantangannya. Kemudian di dalam Al-Quran banyak disampaikan tentang istiqomah itu. Misalnya dalam satu ayat disampaikan bahwa innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian setelah ia menyatakan ikrar bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, konsekuen dalam menjalani ikrarnya, bukan hanya di mulut ia menyatakan iman kepada Allah, tetapi juga menjalani perintah dan juga menjauhi larangan secara istiqomah. Maka bagi orang seperti ini tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Mereka itu, orang-orang yang istiqomah itu tidak akan ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka itu dengan surga yang telah dijanjikan untuk mereka. Artinya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten, konsekuen dalam menjalani apa yang diyakini kebenarannya, dan itu adalah tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya, maka orang-orang seperti ini akan diberikan oleh Allah kekuatan dalam hatinya, sehingga tidak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir sedikit pun dalam kehidupan di dunianya ini. Misalnya kita ambil contoh, ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Bilal ini seorang budak, seorang yang berkebangsaan Habasyah, berkulit hitam. Ia seorang budak dari seorang tokoh Quraisy saat itu namanya Umayyah bin Khalaf. Ketika ia menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, konsekuensinya ia disiksa oleh majikannya itu.
dengan cara diikat, mohon maaf, ditelanjangi, kemudian diseret pakai kuda, kemudian di atas punggungnya ini ditindih pakai batu yang besar. Tetapi Bilal ini summastaqamu, kemudian mereka itu, Bilal itu tetap istiqomah walaupun kondisinya seberat itu. Maka dalam diri Bilal itu diberikan karunia oleh Allah dengan malaikat yang turun dengan memberikan kekuatan alla takhafu wala tahzanu. Tidak akan ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut sedikit pun. Dan sehingga buah manisnya Bilal bin Rabah namanya dikenang sampai sekarang. Sehingga mungkin Mbak Tiara kalau di Ramadan ikut sholat taraweh selalu dipertanyakan siapa imamnya, siapa Bilalnya. Nah, Bilal itu aslinya nama orang, tapi karena keistiqomahannya yang luar biasa, maka buah manisnya namanya diabadikan bahkan sampai sekarang udah hampir 15 abad kisah itu dan sampai sekarang namanya masih dikenal orang. Itu diantara buah manisnya. Kemudian juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Qul amantu billahi summastaqim. Kemudian Qul katakanlah amantu saya beriman billahi kepada Allah summastaqim, kemudian istiqomah, konsisten, konsekuen dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga satu makalah dari ulama itu al-istiqamah tumbitul karomah. Dengan istiqomah itulah akan menumbuhkan satu karomah. Karomah itu kalau bahasa kita keramat. Tapi keramat itu jangan dibayangin orang bisa terbang, jalan di atas air. Bukan itu. Karomah itu bukan itu. Itu mungkin hanya ilustrasi karena kita itu terprovokasi oleh film yang kita tonton. Seakan-akan keramat itu hal-hal yang seperti itu. Tidak. Keramat atau karomah itu kemuliaan. Contohnya begini, orang itu saat mungkin masih hidup, orang itu biasa-biasa saja. Tapi begitu nanti orang itu sudah tidak ada, kemuliaannya baru akan terlihat. Bahkan akan dikenang sampai ratusan bahkan ribuan tahun seperti kasus Bilal bin Rabah itu. Kemudian kalau kasus dalam negeri misalnya, saya pernah membaca satu artikel tentang Jenderal Sudirman. Dan di artikel itu mempertanyakan kenapa nama yang dipilih, yang diabadikan untuk nama jalan, hampir semua jalan protokol di Indonesia di kota-kota besar dari ujung barat sampai ujung timur itu memakai nama Jenderal Sudirman. Di Jakarta juga sama kan? Di tempat-tempat lain kenapa yang dipilih nama Jenderal Sudirman dari sekian banyak tokoh nasional, dari sekian pahlawan nasional? Ternyata dalam artikel itu disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi keistimewaan dari Jenderal Sudirman itu, diantaranya walaupun kondisi kesehatan beliau agak terganggu, tapi beliau tetap istiqomah memperjuangkan negara kita Indonesia dengan memimpin perang gerilya keluar masuk hutan dalam kondisi kesehatan yang kurang maksimal. Tetap istiqomah. Mungkin kalau kita orang sekarang udah izin, cuti dan lain sebagainya, tapi Jenderal Sudirman enggak. Itu istiqomah yang pertama. Kemudian istiqomah yang kedua, beliau itu tidak pernah meninggalkan wudhu. Artinya selalu dalam keadaan suci punya wudhu. Itu terbukti dengan penelitian dari para ahli sejarah. Di setiap persinggahan Jenderal Sudirman itu selalu ada, kalau orang Jawa bilang itu tempayan. Tempat untuk menampung air wudhu. Dan beliau selalu berusaha untuk selalu sholat di awal waktu. Itu diantara istiqomah beliau. Dan ini memang tidak mudah loh. Kita yang sehat saja, yang kadang banyak waktu luang untuk selalu istiqomah wudhu, sholat di awal waktu itu kadang berat. Apalagi ini kondisi beliau yang kesehatannya kurang mendukung, dalam kondisi perang, mungkin juga diuber-uber sama pemerintah Belanda saat itu. Tetapi beliau selalu istiqomah dengan menjaga wudhu dan sholat di awal waktu. Maka walaupun beliau itu meninggal, wafat di usia yang masih sangat muda, sekitar 34 tahun, masih muda. Meninggal di usia muda, tetapi karena perjuangan istiqomahnya yang luar biasa, setelah sekian tahun beliau wafat, namanya tetap dikenang, diabadikan untuk nama-nama jalan protokol di Indonesia. Ini diantara buah manis. Tentunya ketika namanya diabadikan, setiap kali kita melihat nama Jenderal Sudirman, mungkin dalam hati langsung terbesit doa. Nah, doa yang mengalir inilah, penghormatan inilah yang disebut dengan karomah atau keramat itu.
Mungkin kita tidak bisa sehebat Bilal bin Rabah, tidak bisa sehebat Jenderal Sudirman, tapi paling tidak ada hal-hal kecil yang kita lakukan, tetapi secara konsisten dan konsekuen, itulah mungkin yang akan menimbulkan karomah atau keramat itu. Mungkin begini Mbak Tia, di tempat tinggal saya yang dulu di daerah Cilincing, itu ada seorang pensiunan Angkatan Laut. Beliau itu tiap selesai sholat subuh, sebelum ada PPSU seperti sekarang, selesai sholat subuh selalu bawa pengki sama sapu. Selalu keliling di sekitar masjid, sekitar rumah beliau, selalu nyapu bersih-bersih. Kemudian setelah beliau meninggal, betapa banyak orang yang kehilangan beliau. Sesuatu yang kelihatannya kecil yang diistiqomahkan oleh beliau membersihkan lingkungan masjid dan lingkungan RT RW sekitarnya selalu akan didoakan oleh orang-orang yang merasakan manfaatnya. Betapa dulu saat beliau ada lingkungan ini bersih, lingkungan ini, dan mungkin ini yang menjadi contoh sampai akhirnya ada itu petugas kebersihan dan lain sebagainya. Ini artinya hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan konsekuen akan dikenang orang, dan dikenang orang itu otomatis akan didoakan, dan karena doa itulah kemuliaan atau karomah akan kita peroleh. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan begini, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang konsisten, yang ada kelanjutannya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Mungkin Mbak Tiara membiasakan setiap mau berangkat kerja atau lagi naik kendaraan, kadang di pertigaan perapatan ada orang yang bantu lalu lintas. Kita mungkin memberinya jumlahnya nggak seberapa, hanya sekitar ribuan yang kita berikan. Tetapi mungkin kalau itu secara terus menerus, itulah sesuatu yang mungkin Allah menjadikan kita hamba yang memperoleh karomah atau kemuliaan itu. Maka disebut buah manis dari istiqomah itu adalah kemuliaan. Al-istiqomah tumbitul karomah. Istiqomah itulah yang akan menumbuhkan kemuliaan atau karomah itu tadi. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan makna istiqomah dan juga contoh dari buah manis istiqomah. Kita akan lanjut usai jeda, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen awal tadi sudah disampaikan makna dari istiqomah yang berarti teguh, konsisten, meskipun sedikit tapi tetap berkelanjutan, dan tentu ada maknanya seperti itu, ada buah manis yang bisa diperoleh dari istiqomah itu sendiri. Tapi Pak Ustadz, kalau kita berbicara soal konsisten, soal berkelanjutan, rasanya itu salah satu hal yang mungkin sulit untuk dilakukan, apalagi dari sisi berbuat baik. Nah, gimana caranya agar, ataupun tips gitu ya Pak Ustadz, agar kita bisa tetap istiqomah, menjalankan kebaikan, tetap di jalan Allah tentunya, agar kita bisa memperoleh buah manis itu. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, memang istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah. Kita itu terkadang bisa melakukan sesuatu yang besar, tapi hanya saat itu juga. Untuk kelanjutannya kadang udah nggak mau lagi atau udah berat. Lah, lalu bagaimana supaya agar kebaikan yang kita lakukan walaupun intensitasnya itu kecil, tapi tetap terus berlanjut? Ada beberapa yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Yang pertama, niatkan bahwa yang kita kerjakan ini lillahi ta'ala. Tidak ngarep untuk dipuji, tidak takut untuk dicaci. Cuma segitu, enggak, pokoknya karena ini saya yakin ini satu kebaikan, satu kebenaran, saya jalankan lillahi ta'ala. Saya yakin dulu waktu Jenderal Sudirman berjuang, dengan dia istiqomah wudu, dengan beliau istiqomah untuk sholat di awal waktu, beliau itu tidak ngarep dipuji orang, tidak ngarep namanya untuk diabadikan di seluruh kota-kota besar di Indonesia, enggak. Saya yakin beliau lillahi ta'ala untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Berarti ada niat lillahi ta'ala.
Kemudian sahabat Bilal bin Rabah ketika beliau mempertahankan keimanannya walaupun tantangan besarnya adalah beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, juragannya saat itu, ya beliau tidak ngarep namanya diabadikan sampai sekarang, enggak. Saya yakin beliau mengistiqomahkan itu ya memang lillahi ta'ala. Umpama kita atau Mbak Tiara umpama dalam bekerja sehari-hari mengistiqomahkan selalu datang tepat waktu. Itu selalu dilakukan, tapi karena saya ini lillahi ta'ala, pokoknya nggak ngarep apa, tapi suatu saat misalnya Mbak Tiara udah pensiun atau apa, akan dikenang dulu loh ada karyawan di sini yang bisa dijadikan contoh. Nah, sesuatu yang kelihatannya kecil tapi kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten, itu lama-lama menjadi identitas kita, dan itu kalau identitas kebaikan itu salah satu dari buah manis istiqomah itu. Jadi yang pertama, langkahnya adalah niatkan yang kita kerjakan ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu bukan berarti kita nggak ngarep apa-apa ya, bukan ya. Lillahi ta'ala itu kan ada 3 kelas ya. Yang pertama memang lillahi ta'ala nggak ngarep apa-apa. Yang kedua lillahi ta'ala tapi nggak masih ngarep urusan akhirat, masih ngarep surga, takut neraka. Yang ketiga ada lillahi ta'ala yang masih ngarep urusan dunianya. Ya kita bekerja ya otomatis kan ya mengharapkan gaji dan lain sebagainya. Tapi dari pekerjaan itu kita niatkan lillahi ta'ala, kita melakukan sesuatu kebaikan yang kita lakukan secara terus-menerus walaupun kelihatannya seperti remeh kelihatannya. Tapi nyatanya berat ya. Nah itu yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, terus kita menambah khazanah keilmuan kalau dalam hal ini ya tentang istiqomah itu. Untuk mensupport kita, untuk memotivasi kita menjalani yang namanya istiqomah itu. Kemudian yang ketiga, kita memulai dari hal-hal yang terkecil. Memulai dari hal-hal yang kelihatannya sangat sederhana. Kalau misalnya setiap hari kita berangkat dari rumah membiasakan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau terus-menerus kita lakukan, insya Allah suatu saat ada buah manisnya. Itu dari sisi kita, hubungan kita kepada Allah. Dari hubungan sesama manusia, mungkin tadi saya contohkan ketika di pertigaan, jalan, di perampatan, ada bapak-bapak yang membantu ngatur lalu lintas. Kita ngasihnya mungkin nggak seberapa, tapi kalau itu terus-menerus akan menjadi sesuatu yang dikenang kebaikannya. Atau mungkin kita sering membawakan sesuatu teman kantor kita. Ya walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak ya, jumlahnya nggak besar, tapi sesuatu. Nanti besok-besok teman kita akan, nih kalau ada Mbak Tiara, enak nih pagi-pagi bisa ngemil. Ya. Walaupun mungkin jumlahnya nggak seberapa ya, tapi memulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil. Tapi rutin, istiqomah, berkelanjutan, itu mungkin yang menjadi langkah selanjutnya untuk kita meniti jalan istiqomah itu. Kemudian yang selanjutnya, bisa kita memilih pergaulan atau memilih teman-teman yang bisa memotivasi kita untuk mengistiqomahkan kebaikan yang kita lakukan. Karena lingkungan, pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh. Seumpama kita berada di lingkungan orang-orang yang ibadahnya bagus, otomatis kita akan terbawa ibadah kita bagus. Sebaliknya, kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang dalam tanda kutip, mohon maaf, ibadahnya kurang teratur dan lain sebagainya, lama-lama kalau kita nggak bisa mempertahankan keistiqomahan, kita ya akan terbawa. Ya syukur kalau kita bisa mewarnai, tapi kalau sebaliknya justru kita yang diwarnai kan repot. Nah kemudian yang kelima, jangan lupa untuk selalu berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hati kita ini, hati ini kalau dalam bahasa Arab artinya kolbun. Kolbun itu artinya sesuatu yang mudah berbolak-balik, mudah berubah. Maka doa kita di penghujung tahiyat akhir itu kan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati. Hati ini gampang sekali bolak-balik. Sabbit qalbi, kuatkan, konsistenkan, konsekuensikan hati ini ala dinik wa ala ta'atik, untuk selalu berada di jalan agamamu dan ketaatan kepadamu. Ini doa kita. Kemudian ada doa juga yang kita baca, semoga Allah memberikan keistimewaannya kita, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati ini setelah engkau memberikan hidayah. Maksudnya, ya Allah berikan hati ini kekuatan untuk konsisten, untuk konsekuen, untuk bisa istiqomah setelah kemarin-kemarin engkau memberikan rasa itu. Misalnya, ya Allah kalau kemarin saya bisa bangun untuk sholat tahajud,
hari ini ya Allah bangunkan saya kembali untuk bisa melaksanakan itu, dan terusnya dan seterusnya. Itu artinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk belajar istiqomah itu, dan yang terpenting tadi niatkan semuanya lillahi ta'ala. Karena hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu nilainya yang mempengaruhi salah satunya adalah tentang niatnya. Kalau lillahi ta'ala, insya Allah asal yang kita lakukan tidak bertabrakan langsung dengan aturan syariat, maka semuanya akan ada nilainya di hadapan Allah, dan itu langkah awal dan pondasi awal untuk menuju istiqomah itu tadi. Wallahu a'lam, Mbak Tiara. Sudah ada beberapa langkah yang disampaikan oleh Pak Ustadz yang harapannya bisa kita terapkan ya Pak Ustadz. Ya, sedikit nggak apa-apa, yang penting berkelanjutan tadi, konsisten, kuncinya itu ya Pak Ustadz. Lalu apakah dengan kita beristiqomah ini bisa menjadi kunci keberhasilan untuk di dunia dan juga akhirat nih Pak Ustadz? Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sin Putih juga Mbak Tiara, benar Mbak Tiara, bahwa dengan istiqomah itulah, kalau ibarat ada satu ungkapan, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh berada di jalan itu, maka dia akan menemukan jalan dari situ. Saya pernah ngobrol dengan seseorang yang kelihatannya dagangannya itu kayaknya remeh ya. Hanya sekedar dagang buah di pinggir jalan. Ketika saya ngobrol, dia bilang begini, ya Alhamdulillah Pak, akibat saya menekuni dagang ini, anak saya 2 bisa kuliah, rumah bisa selesai, ngangsur rumahnya. Dan ini artinya dia istiqomah dengan tekun yang ia jalani itu, dengan meyakini bahwa dengan jalan ini Allah akan memberikan cara. Dan mungkin tadi di awal saya sampaikan, sesuatu yang kita istiqomahi, yang kita tekuni, itu akan menjadi identitas kita. Nah, identitas itu kalau satu kebaikan akan dikenal orang, dan ketika akan dikenal, ketika orang itu akan membutuhkan sesuatu, pasti larinya akan ke kita. Misalnya tadi kayak saya contohkan ada tukang buah itu, maka ketika orang sudah dikenal dia sebagai pedagang buah, dia akan dicari orang. Dagang itu loh, buahnya cocok, itu enak, dan lain sebagainya. Artinya kesuksesan di dunia pun akan bisa kita raih dengan istiqomah itu. Lah lain orang kalau dalam bahasa orang itu seperti kayak bunglon. Musim hijau ikut hijau, musim merah ikut merah, musim coklat. Lah orang seperti ini nggak punya identitas, dan orang ya tidak akan membutuhkan dia. Karena orang itu hanya akan berada di sesuatu yang menguntungkan buat dia. Tapi orang seperti ini tidak mau ada resiko dari yang dia kerjakan itu. Lah makanya kesuksesan dunia insya Allah juga bisa diraih dengan tekun, atau bahasa agamanya istiqomah, apalagi kesuksesan akhirat. Seperti misalnya seseorang yang berada di dunia tertentu, dengan dia tekun berada di situ, dengan terus mengembangkan ilmunya. Istiqomah itu bukan berarti hanya nerimo gitu-gitu aja, enggak. Ya tetap berada di jalan itu, tetapi terus mengembangkan, mengikuti, kalau dunia ya mengikuti perkembangan dunianya. Tapi dengan terus berada di jalan itu, dengan istiqomah, dengan tekun, insya Allah akan ada jalan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti ungkapan tadi, man jadda wajada. Ibarat orang yang ngetuk pintu, insya Allah akan dibukakan pintu itu. Banyak orang yang berlelah-lelah memperjuangkan sesuatu, tapi karena dia putus asa akhirnya meninggalkan. Padahal mungkin tinggal selangkah lagi dia akan memperoleh kesuksesan itu. Ibarat saya pernah melihat satu karikatur di satu media sosial, ada orang menggali mencari emas. Karena mungkin sudah sekian meter dia menggali belum ada hasil, akhirnya dia pindah. Padahal itu mungkin tinggal setengah meter lagi atau 1 meter lagi, galian itu akan memperoleh emas itu. Artinya jangan lelah kita untuk berjuang dengan terus mengembangkan potensi yang ada diri kita, tidak hanya mandek di situ, tetapi tetap istiqomah berada di jalan kebaikan itu. Insya Allah Allah akan membuka jalan. Seperti makalah tadi, man jadda wajada. Itu termasuk dari buah manis istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini kita bisa menerapkan tadi bagaimana langkah-langkah agar bisa beristiqomah dan bisa bermanfaat juga bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.